Si ilmiah oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Hasbullah Taib MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Yang saya muliakan Ayah Haji Muhammad Amin Daud, pimpinan daerah berbahagia, Bapak Direktur dan Wakil Direktur, Bapak Kakanil Kemenak, Bapak Direk Yayin, Bapak Badan Daya, ikut bersama saya Associate Profesor Dr. Ardiansyah LCMA, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Sumatera Utara, teristimewa yang kami sayangi wisudawan yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan beberapa kata-kata, izinkan kita bersama mendoakan kepada muassis dan Raudatul Ma'arif ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa khususan li ruhi abina wa muallimina wa murabbi almarhum Ustazina Abu Bakar bin Utuh Ali al-ma'ruf bismi Tunku Catkuta. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu. Bapak Ibu perhatian yang berbahagia, hampir 1 bulan lalu saya ditelepon oleh Ananda Dr. Sapriadi meminta untuk menyampaikan orasi ilmiah pada letting kedua wisuda Ma'hadul Ali Raudatul Ma'arif. Bercampur dalam pikiran saya 2 hal, rasa takut dan bahagia. Takut karena usia 73 tahun, takut jatuh waktu pidato. Yang kedua takut karena yang mendengar orasi ilmiah lebih alim dari saya. Tapi bahagia sekali karena saya memiliki hubungan emosional dengan Raudatul Ma'arif. Pada waktu saya SR, belum SD, di Kedai Bungkah, sama dengan tempat Ayah Min, setiap hari Jumat tiba oleh kakek saya, Tengku Irhut, yang ada pesantren Irhut, untuk salat Jumat di sini. Itu nilai yang pertama yang tak bisa saya lupakan. Ada 4 tahun. Waktu itu Ayah Muhammad Amin masih sangat kecil. Karena usia kami, saya lebih tua 7 tahun. Beliau 58, saya tahun 51. Kenangan yang kedua yang menyebabkan saya harus hadir hari ini. Karena kami memiliki alma mater yang sama. Sama-sama alumni Mudi Masjid Raya Samalanga. Bedanya Ayah Muhammad Amin jadi ulama. Saya hanya jadi ubaru. Tak sampai ke ulamanya itu. Maka dari itu saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini belum tingkat orasi ilmiah para ulama. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mengenang masa lalu. Melihat usia Raudatul Ma'arif sudah 78 tahun. Ya, usia Raudatul Ma'arif 78 tahun, mungkin yang diwisuda hari ini pun tidak tahu. Lahir pada tahun 1946, sekarang 2024. Dalam masa 78 tahun, saya melihat perkembangan Raudatul Ma'arif sama dengan perkembangan perjalanan Islam. Kalau kita lihat dalam sejarah, perkembangan Islam ada 3 tahap. Ada zuhurul Islam pada waktu di Mekah. Tapi kemudian di waktu hijrah ke Madinah berkembang dari zuhur Islam menjadi syiar Islam. Islam sudah bersyiar. Sudah punya pemerintahan.
Tetapi pada waktu Islam berpindah ke Damaskus, Syria, Daulah Amawiyah berkembang menjadi Quwwatul Islam, Islam diperhitungkan sebagai satu kekuatan di dunia. Maka demikian juga Rawdatul Ma'arif tahun 1946 Tuhur Rawdatul Ma'arif. Rawdatul Ma'arif sudah lahir. Tetapi tahun 1993 pada waktu Ayah Amin kembali terimu di Mesra, berkembang Rawdatul Ma'arif, bukan Tuhur lagi, menjadi syiar Rawdatul Ma'arif. Tahun 2019 pada waktu lahirkan Ma'hadul Ali, berkembang Rawdatul Ma'arif menjadi kuwah, satu kekuatan yang diperhitungkan karena melahirkan akademisi-akademisi terkenal. Saya membisik pada Adinda Profesor Martunis Muntasir, menjadi kuat tidak payah, tapi yang paling payah mempertahankan kekuatan. Menjadi juara tidak sulit, mempertahankan tetap juara jauh lebih sulit. Banyak ahli tinju di waktu tua dia tidak mau lagi bertanding takut kalah. Maka dari itu kita berharap yang paling berat bagi Ananda, Dr. Safriyadi, mempertahankan kekuatan Rawdatul Ma'arif. Apa yang harus diucapkan di saat Rawdatul Ma'arif menjadi satu kekuatan baru yang harus diucapkan oleh alumni pada hari yang wisuda. Ungkapan dari Nabi Sulaiman alaihissalam setelah berhasil dia membangun kerajaan Sabah bersama Balkis. Ungkapan Sulaiman diabadikan di Quran di surah An-Naml. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini bukan karena kepandaian kita. Kata Ibrahim Sulaiman, ini bukan karena kecerdasanku. Aku diangkat sebagai seorang ilmuwan, bisa komunikasi dengan semut. Aku diangkat sebagai orang paling kaya, raja di raja, diangkat menjadi seorang rasul. Semua ini kurnia Allah. Liyabluwani, dia ingin mencoba apakah aku pandai bersyukur atau tidak. Maka yang diucapkan oleh Ananda, Dr. Safriyadi bersama semua wadir, ini bukan karena keberhasilan kita sendiri, tapi banyak yang terlibat. Cukup menarik kajian ulama tafsir. Allah membuat dua redaksi dalam Al-Quran. Kalau bercerita tentang hal yang tak mampu dilakukan hamba, Allah mengucapkan aku sendiri, tak terlibat orang lain. Tapi pada waktu Allah bercerita tentang rezeki, Allah menggunakan nahnu narzuqkum, kami memberikan rezeki. Kalau cerita mati, cerita hidup, Allah tak melibatkan dokter untuk mati, tapi dia yang mematikan. Tapi waktu Allah bercerita tentang keberhasilan, nahnu, kami, betapa banyak yang terlibat untuk memajukan Rawdatul Ma'arif. Mulai di ayah almarhum Tunku Catuta sampai pada cucunya. Kan cukup menarik, banyak terlibat. Maka dari itu, di waktu mendapat nikmat, fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah kasih tahu. Untuk mengasih tahu itulah maka diundang kita semua. Ini tanda syukur. Lahir anak, syukuran. Akikah anak, syukuran. Menikah anak, syukuran. Nikah sendiri, syukuran. Nikah lagi, baru diam-diam. Bapak Ibu perhatian yang berbahagia. Cukup menarik. Takhasus. Fiqh wa usul. Pada waktu saya menyelesaikan master di Khairul Zamalik, murid Abu Zahra Zakaria Al-Badri, dia menceritakan tentang usul fikih pertama Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i. Saya satu kelas waktu itu dengan almarhum Dr. Rifyal Ka'bah, Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Dia katakan Imam Syafi'i masih tinggal di Baghdad. Dia kepingin mengunjungi gurunya Imam Malik di Madinah. Kemudian Imam Malik sebagai seorang guru menyampaikan pada putrinya, bulan depan muridku yang lebih alim dari aku akan datang kemari. Namanya Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Karena dipuji-puji terus oleh ayah, si putri ini menunggu kapan ulama besar Syafi'i datang.
Karena capek dari Baghdad sampai siap isya langsung dia tidur. Dia tunggu ngintip bahasa Aceh glib. Peruhum kama glib keperat Imam Syafi'i. Dia lihat Syafi'i tak pernah bangun salat untuk salat tahajud. Ayahku tiap malam salat tahajud. Dalam pikiran putrinya, apa yang dibilangnya ulama tak pernah salat tahajud. Mungkin salat terkejut aja. Besok saat sarapan pagi, Imam Malik bertanya pada muridnya Syafi'i. Syafi'i, enak kali tidur tadi malam? Iya, sangat enak. Sampai tak sempat tahajud? Bukan. Saya tak bisa bangun, takut terputus konsentrasi. Sedang menyusun buku Ar-Risalah Imam Syafi'i. Dalam bidang usul fikih. Insya Allah setelah sampai ke Baghdad, kalau dicetak, saya kirim pada guru. Apa artinya? Tidur orang alim lebih bagus beribadah orang jahil. Satu malam siap Ar-Risalah. Walau banyak orientalis sekarang tidak mengakui, termasuk tak mengakui buku Ar-Risalah sebagai usul fikih pertama, Profesor Ilyasa, kawan dekat saya waktu di Mesir. Nah ini tentang usul fikih. Yang kedua, distingsi fikih siasah wal qanun. Kalau udah cerita tentang siasah, saya terbayang wajah dari Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Pada waktu Imam Mawardi mendefinisikan, mengartikan apa arti surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dia katakan, inilah tugas pemerintah terpilih. Inilah tugas pemimpin kita yang terpilih. Tugas presiden terpilih. Tugas wali kota terpilih. Tugas bupati terpilih. Memberikan makanan atau sumber makanan. Sumber makanan adalah pendidikan dan pekerjaan. Wa amanahum min khauf. Memberikan rasa aman di hati rakyat yang dibumi. Ini siasat. Kelainnya apa kerja mu'alim selanjutnya? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata-kata aman memiliki akar kata yang sama dengan iman. Kalau lihat bahasa Arab, aman karena akar kata sama. Seolah-olah Allah yang mengatakan, orang yang beriman, orang yang mampu mengamankan dirinya, mengamankan keluarga, dan mampu mengamankan amanah yang diberikan kepadanya. Berat sekali itu. Maka pantas kalau Abi Dzar Al-Ghifari dimarahi oleh Rasul waktu minta jabatan. Tetapi calon-calon gubernur Indonesia mengikuti Nabi Yusuf alaihissalam waktu minta jabatan. Ini hafidhun alim. Aku mampu kalau diberikan. Jadi ada dua mazhab. Ada mazhab Abi Dzar yang larang Nabi minta jabatan. Tapi ada mazhab Nabi Yusuf. Orang yang mampu mengemban amanah disebut dengan amin. Itulah dia nama pemimpin Raudatul Ma'arif. Tak salah dikasih nama. Ada teman saya, anaknya dikasih nama Ali. Ali bahasa Arab tinggi. Rupanya anaknya cuma 1,5 meter panjangnya. Namanya saja udah salah. Ada namanya Sabar. Mengamuk aja kerjanya itu. Tapi nama Amin Raudatul Ma'arif tepat sekali. Mungkin hasil yakin. Malam-malam istikharah buat Muhammad Amin agar mengamankan Raudatul Ma'arif. Apa contoh Amin yang paling bagus? Rasulul Amin Muhammad. Kita lihat rekam jejak. Profesi pertama Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing dan domba milik pamannya Abu Talib. Seorang pengembala dimulai mengembala kambing, diakhiri jadi pengembala manusia. Setelah diaudit berhenti di seorang pengembala, diaudit semua kambing domba. Tidak ada satupun yang mati dan tidak ada satupun yang lapar. Inilah tugas pengembala. Jadi baru pengembala manusia yang berhasil, jangan ada rakyat di Ulemadon, di Cetrung yang lapar lagi. Baru namanya Amin itu.
Yang cocok yang mendengar ini muallim ceramah hari ini. Setelah berhenti dari seorang pengembala yang amanah, beralih profesi. Kenapa saya ceritakan ini semua? Agar wisudawan tahu apa yang Ananda lakukan pernah lakukan Nabi. Berpindah menjadi seorang bisnismen yang amanah. Dia membawa barang milik Khadijah dari Mekah sampai ke Syam. Ini menunjukkan kerja Nabi ekspor dan impor. Bukan pedagang ribungkah kecetung. Tapi ekspor impor. Berapa lama Nabi jadi bisnismen? 37 tahun. Berapa lama Nabi Muhammad menjadi Rasul? 23 tahun. Lebih lama jadi joki. Rasul. Sayangnya ulama kita sedikit sekali menulis bagaimana bisnis Nabi selama 37 tahun. Padahal sekarang sudah lahir ekonomi syariah. Tulis bagaimana bisnis Rasul. Tadi pagi saya bercerita dengan Bapak Kakanwil Kemenak Aceh Losmawi. Baru tahu orang Mutarabah sekarang sudah ada ekonomi syariah. Orang Aceh sudah tahu nama Mawah sebelum lahir ekonomi syariah. Kan luar biasa kan? Apa komentar Khadijah pemilik modal? Kulihat yang paling menonjol pada Muhammad bukan profesional dalam berbisnis, tapi yang paling menonjol amanah dalam berbisnis. Berarti untuk untung tidak cukup hanya profesional, tapi harus amanah. Beralih profesi Muhammad. Habis berhenti dari bisnismen karena jadi suami Khadijah. Berpindah ke seorang suami yang amanah. Inilah yang paling payah. Bagaimana mengamankan istri ini? Saya sering katakan menjaga amanah. Tidak sulit. Yang paling payah menjaga Siti Aminah. Suami kawan saya doktornya. Istrinya Aminah. Seminggu 2 hari hilang di rumah. Itulah payahnya menjaga Ibu Aminah itu. Padahal sudah ada kanun Aceh, tapi hilang juga Aminah Aceh itu. 2 tahun menikah, lahir anak. Muhammad beralih lagi menjadi seorang ayah yang amanah. Kalau kita pernah ayah, jadi ayah, dia pernah jadi ayah. Kalau kita beri suami, Muhammad beri suami. Menjelang usia 40 tahun. Masuk peradaban Romawi dan Persia ke Mekah. Muhammad tidak mampu menghadapinya. Dia tinggalkan istri, dia tinggalkan anak, dia pergi ke Jabal Nur. Di atas Jabal Nur ada beberapa buah batu besar yang menyatu satu sama lain berbentuk gua. Orang Arab menyebut Hira, gua Hira. Sahabat saya, Asosiat Profesor Ardiansyah, lama di Madinah, Jamiah Madinah. Saya pernah naik lupa. Dulu susah kali naik, tapi sekarang tidak payah lagi. Disitu dia kontemplasi Muhammad. Guru saya, Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud Almarhum. Pada waktu dia mengajar kitab Al-Ghazali Al-Munqidh min ad-Dhalal. Dia katakan, lisan Muhammad mencapai usia 40 tahun. Lisan jiwanya mencapai puncak kesucian. Malam 17 Ramadan, Jibril datang memerintahkan bacaan Iqra. Jadi Allah baru ngirim Jibril kalau sudah kontemplasi kita kuat. Istikharah kita udah betul-betul. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Setelah mencapai puncak kesucian jiwanya, baru Allah memanggilnya ke Sinai. Wa wa'adna arba'ina laylah. Wa wa'adna Musa arba'ina laylah. Almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan, tepat malam 17 Ramadan, di waktu jiwa Muhammad mencapai puncak kesucian, malaikat Jibril membacakan Iqra. Lari dia pulang. Zammiluni, zammiluni. Waktu itulah Muhammad beralih dari seorang ayah yang amanah menjadi seorang rasul yang amanah. Ini kita tidak mampu. Dia sampaikan tabligh ke mana? Muhammad jadi mubalik yang amanah.
Tapi sekarang payah jadi mubalik yang amanah. Karena ada mubalik P3, mubalik Golkar, mubalik PA. Padahal mubalik harus berada di atas itu semua golongan. Tidak ada mubalik partai. Gagal Muhammad sebagai mubalik. Kenapa gagal? Tak sampai 10 orang yang menerima Islam. Di satu sore, guru saya Dr. Ibn As, orang Mesir, dia katakan, di waktu Muhammad dikejar ke sana kemari, di satu sore dia ketemu dengan sahabatnya, Abil Arqam. Abil Arqam menawarkan pada Muhammad, Muhammad, kamu asyik dikejar-kejar saja. Aku sudah mukmin. Ada rumahku dalam tanah. Suruh kamu sembunyi. Muhammad mengambil rumah itu. Bukan tempat bersembunyi. Dibuat sekolah, boarding school, sekolah berasrama seperti pesantren Dayak. Disitulah Abu Bakar belajar Islam. Disitulah Umar Ibn Khattab sampai mendapat teguran Allah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tapi guru, abang dari guru Dr. Ardiansyah, Ais Al-Qarni, menulis satu buku, La Tahzan. Tapi teman saya mengatakan, istrinya pun menulis balasan buku itu, La Takhaf, siapa takut. Seolah-olah suami istri ingin menafsirkan secara tematik ayat Al-Quran yang turun pada Muhammad di Gua Sur. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kalian. Muhammad jadi Rasul, Muhammad jadi mubalik, akhirnya Muhammad jadi seorang guru. Guru di Darul Arqam. Murid-muridnya luar biasa. Semua muhajirin ke Madinah. Oh, alumni Darul Ma'arif jadi guru. Muhammad pernah jadi guru. Oh, jadi mubalik. Muhammad pernah jadi mubalik. Sudah hijrah ke Madinah pun masih dikejar oleh kafir Quraisy. Akhirnya terjadi peperangan. Khandak, Khaybar, Uhud. Semua bukti gunung-gunung Muhammad pernah menjadi seorang jenderal. Bukan sekarang aja jenderal. Muhammad pernah jadi jenderal. Ada peperangan yang dimenangkan, ada yang kalah. Nah itu memang sunnatullah begitu. Setelah berhasil semuanya, Muhammad pindah profesi baru. Jadi kepala negara pengembala manusia. Dimulai dari pengembala kambing, diakhiri jadi pengembala manusia. Timbul pertanyaan, mana lebih payah mengembalai kambing dengan manusia? So payah jaga limau kambing, jaga urun. Biasa limau tamuhoi tabibu nonton aja. Nyong urun belum aja. Apa tugas? At'amahum min ju'. Itulah amanah. Itulah orang-orang yang bernama Amin, termasuk ayah Amin. Saya buat satu cerita yang menarik, syarat dan nilai. Kebiasaan Rasulullah, Umar bin Khattab, diikuti oleh Jokowi, mantan presiden. Apa? Suka belusukan. Umar suka belusukan saat kemarin. Di satu sore dia ketemu seorang anak berstatus muda, umur 10 tahun, kerjanya pengembala kambing dan domba. Terbayang usia Muhammad 10 tahun pengembala kambing dan domba. Umar mengucapkan salam, tapi si pengembala kecil tak tahu dia kalau ini Amirul Mukminin. Dicoba tingkat amanah, tingkat aminnya si anak tadi. Nah, kamu membeli kambing domba banyak sekali. Aku musafir, lapar, jual padaku saya ikut. Kubayar dengan harga mahal. Tapi anak kecil itu menjawab, ini bukan milik saya, milik majikan saya. Saya pun milik majikan, karena saya budak. Tapi Umar mencoba tingkat amanah si pengembala. Majikanmu kan tak melihat. Kubayar harga mahal, bawa sedikit darah, tunjukkan pada majikanmu. Karena waktu itu tak ada CCTV, Bang. Orang yang ada CCTV sekarang
lebih takut pada CCTV daripada malaikat kiraman katibin. Tapi anak tadi mengatakan, Pak, dia tak tahu Umar bin Khattab ini. Kalau majikan saya tidak melihat, apa Allah hendak melihat saya jual kambingnya? Dia bertanya pada Umar bin Khattab, Fa'aina Allah? Seolah-olah anak itu memberikan jawaban di Quran. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Pertanyaan seorang anak, Fa'aina Allah? Di mana Allah? Menetes air mata Umar. Digendong anak tadi, dibuat ke rumah majikannya, mau dibeli, mau dimerdekakan. Tapi budak tadi, dia tak mau merdeka. Kenapa? Karena majikannya orang adil baik. Kenapa Aceh mau merdeka? Majikannya tak adil. Kalau adil majikan kita baik, tak ada yang mau merdeka. Anak tadi bertanya, ini saya rugi Pak, Bapak merdekakan saya. Nanti saya tidak bisa kerja lagi, di mana mau makan? Sekarang saya dikasih majikan saya, kalau merdeka cari sendiri. Umar bin Khattab mengatakan, aku pemimpinmu, aku Umar bin Khattab, Amirul Mu'minin. Pertanyaanmu padaku, di mana Allah? Itulah yang menyebabkan kamu merdeka di dunia dan merdeka di api neraka nanti. Umar membuat pernyataan. Ini kalau ada wartawan catat biar dengar oleh muallim. Pantas kambing ini selamat. Pantas kambing ini kenyang tak ada mati. Karena pengembalanya anak amanah. Maka masyarakat Madinah akan selamat apabila Umar bin Khattab ini orang yang amanah. Rakyat Aceh akan aman dan selamat bila gubernurnya orang yang amanah. Kita lihat 5 tahun akan datang. Nah, itu kalau ulama daerah haram tepuk tangan. Kan sudah jelas kan? Ketahuan apa itu amanah. Maka dari itu waktu saya pulang dari Libya, Pak Kepala Dinas, saya junior dari Armia. Saya tanda tangan kontrak dengan Menteri Agama Libya. Saya diterima sebagai perwakilan World Islamic Society untuk Sumatera Utara. 2 syarat diberikan waktu itu. Tidak boleh di pegawai negeri dan tidak boleh masuk politik praktis. Karena tak mau pegawai negeri, takut pula karena gajinya 4 kali pegawai negeri. Maka akhirnya dikontrak oleh musuh bersambung-sambung sebagai guru besar. Tapi lebih enak dikontrak pegawai negeri. Karena kalau dikontrak lebih mahal bayarnya. Karena memang kalau institut, universitas beda dengan Ma'had Ali. Bapak tahu di mana beda? Kalau institut universitas ini Arabnya kullu jarin wa majrurin muta'alliqun bil fulus. Tapi Ma'had Ali enggak. Allah akan memberikan imbalan beginian. Ini Dr. Sapriyadi kalau udah panjang-panjang, Bapak stop aja. Ini kita. Inilah yang harus dilahirkan oleh alumni Rawdatul Ma'arif. Ada sepupu saya ngambil master PIA, anak Tengku Ibrahim Hira. Kebetulan saya ngasih beasiswa di UIN Medan. Saya bilang, kamu teliti tentang teknologi pendidikan di Rawdatul Ma'arif. Di tesis dia S2. Saya tidak tahu apa dikasih tidak untuk ayah hamil. Maka nanti alumni di sini harus membuat skripsi ilmiah khusus untuk Rawdatul Ma'arif. Manajemen administrasi Ma'arif sehingga orang tahu semua. Udah habis tentang Amin. Kenapa tak boleh Amin diakhiri? Karena ayah Amin namanya Amin. Yang kedua, ada pertanyaan orang Arab Quraisy kepada Muhammad. Muhammad, kamu dilahirkan di tengah-tengah orang biadab. Bagaimana kamu bisa beradab? Cukup menarik kan? Sekitar Muhammad lingkungannya biadab. Tapi dia mengajarkan adab. Muhammad, kamu dilahirkan di tengah-tengah orang Badui.
Bagaimana kamu bisa melahirkan masyarakat madani dan hadari? Kamu seperti ikan di lautan. Airnya asin, tapi ikan tidak asin. Bagaimana? Muhammad menjawab, Adabani Rabbi fahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan aku beradab, maka baguslah adabku seperti ini. Berarti untuk membuat masyarakat beradab, tak cukup guru saja. Tak cukup ma'had ali saja. Tak cukup universitas saja. Allah ikut enggak? Adabani Rabbi fahsana ta'dibi. Allah mengajarkan aku beradab, maka baguslah adabku seperti ini. Profesor Nafib Al-Atas, Sekretaris Peradilan Dinas pasti kenal di Malaysia. Saya kalau dulu menguji luar di di USM, selalu ketemu, suka saya kalau jumpa dia. Naqib Al-Atas mengatakan, dari kata-kata adab, ditambah per pada awal, diakhiri an pada akhir, menjadi peradaban. Suatu bangsa akan kuat apabila peradaban bangsa itu kuat. Bangsa itu akan terjajah kembali apabila peradabannya hancur. Anak saya pada menyelesaikan master di IIUM, International Islamic University, setelah dia menamakan di Emirat. Dan doktornya juga dari IIUM anak saya. Dia meneliti tentang peradaban yang dibangun oleh Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis. Dalam kesimpulan tesis masternya, dia katakan, baru dikatakan peradaban apabila cukup 3 unsur. Unsur spiritual, unsur intelektual, dan unsur material. Satu bangsa yang berperadaban apabila kuat unsur spiritualnya, kuat intelektualnya, dan kuat materialnya. Kita lihat orang Aceh ini berperadaban atau tidak? Kalau tidak, kita takut juga bilang, karena lawan adab, biadab. Dalam kesimpulan tesisnya dan tesis terbaik di IIUM tahun itu, yang termasuk dalam unsur spiritual, akidah, ibadah, akhlak, di kalangan Raudhatul Ma'arif, tidak salah memberi nama Tastafi. Ayah Amin keduanya. Tasawuf, tauhid, fikih. Berarti yang kalau mau belajar spiritual, pergi ke Raudhatul Ma'arif. Dan alumni tetap berdoa seperti doa Ibrahim di Mekah. Faj'al afidatan tahwi ilaiha. Buatlah setiap orang yang pernah melihat Ka'bah ini rindu balik lagi. Setiap orang yang pernah datang ke Raudhatul Ma'arif rindu untuk balik lagi. Luar biasa dong. Cuma kadang-kadang waktu santri rajin berdoa, waktu dapat duit lupa doa. Maka orang Aceh suka membaca ayat kursi waktu belum dapat jabatan. Waktu jadi gaganwil tinggal kursi, lupa doa. Nah ini, jadi saya tak ceritakan macam mana yang namanya spiritual, karena cukup diajarkan di Ma'hadul Ali. Yang kedua, unsur intelektual. Pendidikan politik. Ini. Ananda Profesor Muntasir. Guru besar di Universitas Malikus Saleh. Dulu sebelum maju namanya Malikus Salah. Sekarang baru Saleh dia. Muntasir. Alumni Raudhatul Ma'arif. Pendidikan, hukum, politik, ini unsur intelektual. Tapi saya sering katakan, politik masa dulu itu orang cerdas. Politik masa sekarang orang yang banyak bisa bayar. Kalau tak ada uang kurang tak bisa politik. Tak ada yang pilih. Karena ini Arab tadi. Kullu jarin wa majrurin muta'alliqun bil fulus. Raudhatul Ma'arif telah berhasil pimpinannya 3S, 3 SR, 3 SD. Melahirkan S3, doktor. Luar biasa itu. Dia berhasil mencerdaskan spiritual, dia berhasil mencerdaskan intelektual. Yang lemah, yang ketiga, material, ekonomi, perdagangan, perindustrian, keuangan, pertahanan, pertanian.
termasuk seni. Semua ini adalah material. Saya ada pertanyaan, Pak. Jamaah pengajian saya semua dosen usul, profesor-profesor. Ustaz, ada hadis Nabi. Kata, orang yang berutang, kalau tak ada jaminan membayar utang, boleh tidak disyaratkan. Kan betul hadis, ayah? Betul ya? Ini rakyat Indonesia utang 8.000 triliun. Apakah wajib mensalatkan jenazah alumni Raudatul Ma'arif yang masih status utang? Nah, itu pertanyaannya itu. Ini terpasang musakarah ulama. Jadi kita kelemahan dulu kuat ekonominya selama masih laku telur ayam, bukan ada lagi. Tapi ayah itu sudah diambil alih profesinya oleh Dr. Fahmi Karimuddin. Sudah diambil. Rupanya bukan ilmu laduni saya mengajarkan, termasuk ilmu dagang telur. Sampai kan luar biasa kita lihat. Jadi adabani Rabbi fahsan inilah memberikan peradaban. Saya bangga disebut dengan Profesor Santri. Ya. Karena jarang. Jadi kalau alumni Mudi Masjid Raya Samaranga, saya alumni pertama di guru besar. Yang kedua, Profesor Dr. Syamsul Rizal. Nah, jauh di bawah saya. Kalau saya Pak, 2 tahun di bawah abang saya, Profesor Dr. Muslim Ibrahim. Dulu Ayah Amin kenal. Kakek saya memiliki 3 pesantren. Ada Balai Timur, Balai Barat, Balai Tunung. Balai Timur itu kakek saya. Di Iret. Balai Barat kakek Profesor Dr. Muslim Ibrahim. Dan Tunung itu Tunku Muhammad Irsyad. Tapi yang berhasil, beliau bisa melahirkan, melanjutkan Tunku Abu Bakar. Saya gagal. Tak mampu membesarkan itu. Maka saya yakin bila alumni-alumni hari ini mendoakan saya bisa ikuti jejak, rekam jejak Ayah Amin, saya insya Allah bisa membuat di buah-buah Raudatul Ma'arif sedikit. Bahagian akhir. Bapak Ibu perhatian yang berbahagia. Apa yang harus diucapkan oleh orang tua wisudawan yang diwisuda hari ini? Di surat Yasin ada peringatan Allah bagi orang yang berhasil. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Lahum fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Mereka yang berhasil berada dalam naungan Allah di hari akhir nanti. Malaikat-malaikat datang mengucapkan salamun. Salamun dari Tuhan. Maka nanti setelah Anda diwisuda, orang tua mengucapkan salamun, selamat Pak anak Bapak jadi alumni Ma'hadul Ali Raudatul Ma'arif. Biasa kalau Ma'hadul Ali, keuntungan pertama waktu meminang maharnya turun sedikit. Karena ulama. Sehari ini bahagia sekali bisa ketemu dengan ulama-ulama besar. Kerinduan dengan ayah Muhammad Amin terpenuhi hari ini. Kadang-kadang ketemu di Medan. Kalau ada ketemu pertemuan orang-orang alumni Mudi Masjid Raya, saya katakan saya alumni Masjid Raya yang gagal. Tapi saya lebih. Karena saya bisa belajar langsung dari Abun Aziz. Saya tidak tahu ayah Amin sempat belajar. Dari Abun Aziz sempat belajar. Berarti sama. Cuma dia lebih banyak ilmunya. Saya pulang Samaranga hanya pandai buat nasi lemak. Itu aja. Bapak Ibu yang berbahagia, wisudawan menunggu kapan wisuda. Maka saya akhiri. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.